Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ananda Sukma Herdianisa, saya Firla Laila Jaisa, saya Awana Putri Afriyati. Di sini kami akan menjelaskan tentang PT Bank Rakyat Indonesia yang bekerja di perusahaan jasa. PT Bank Rakyat Indonesia atau PTBK atau biasa disingkat menjadi BRI. BRI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Beberapa layanan yang ditawarkan oleh BRI yaitu 1. Tabungan, 2. Deposito, 3. Kredit, 4. Investasi, 5. Layanan perbankan digital, 6. Layanan kartu, 7. Layanan internasional. Berikut adalah penjelasan dari layanan yang ditawarkan oleh DRI. 1. Tabungan. Bank Rakyat Indonesia menawarkan berbagai jenis tabungan seperti tabungan BRI, tabungan Subsides, tabungan Pritama, dan tabungan Pritama X. Setiap jenis tabungan ini memiliki persyaratan, bunga, dan manfaat yang berbeda. Yang kedua ada deposito. Bank Rakyat Indonesia juga menawarkan layanan deposito dengan berbagai pilihan jangka waktu dan suku bunga yang kompetitif. 3. Kredit. BRI menyediakan berbagai jenis kredit seperti kredit usaha rakyat atau KUR dengan jenis super mikro, mikro dan kecil, kredit modal kerja, kredit tanpa ampunan, dan kredit kepemilikan rumah. BRI juga menyediakan kredit dengan syarat yang lebih mudah dan bunga yang terjangkau bagi nasabah yang ingin memulai usaha kecil dan menengah. 4. Yaitu investasi. BRI menyediakan produk investasi seperti reksadana, obligasi, dan pembiayaan investasi syariah bagi nasabah yang ingin berinvestasi. Layanan perbankan digital. BRI juga menyediakan layanan perbankan digital seperti BRI Mobile, BRI Internet Banking, dan SMS Banking BRI yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan secara online. Layanan kartu. BRI menyediakan berbagai jenis kartu seperti kartu kredit BRI, kartu debit BRI, dan kartu kredit syariah BRI. 7. Layanan internasional. BRI menyediakan layanan perbankan internasional seperti layanan remittance, layanan falas, layanan trade finance bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi dengan luar negeri. Berikut adalah contoh laporan keuangan bulanan PT Bank Rakyat Indonesia. Laporan posisi keuangan bulanan PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 31 Mei 2023. Aset 1. Kas, 2. Penempatan pada Bank Indonesia, 3. Penempatan pada bank lain, 4. Tagihan spot dan derivatif, 5. Surat berharga yang dimiliki, 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, 8. Tagihan akseptasi, 9. Kredit yang diberikan, 10. Pembiayaan syariah, 11. Penyertaan modal, 12. Aset keuangan lainnya, 13. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. A. Surat berharga yang dimiliki, B. Kredit yang diberikan pada pembiayaan syariah, C. Lainnya. 14. Aset tidak berwujud, akumulasi, amortisasi aset tidak berwujud. 15. Aset tetap dan inventaris, akumulasi penyusunan aset tetap dan inventaris. 16. Aset non-produktif, A. Properti terbengkalai, B. Agunan yang diambil alih, C. Rekening tunda, D. Aset antar kantor. 17. Aset lainnya. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas 1. Giro, 2. Tabungan, 3. Deposito, 4. Uang elektronik, 5. Liabilitas kepada Bank Indonesia, 6. Liabilitas kepada bank lain, 7. Liabilitas spot dan derivatif, 8. Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, 9. Liabilitas
akseptasi, 10 surat berharga yang diterbitkan, 11 pinjaman atau pembiayaan yang diterima, 12 setoran jaminan, 14 liabilitas antar kantor, 14 liabilitas lainnya. Ekuitas 15 modal disetor. A. Modal dasar. B. Modal yang belum disetor. C. Saham yang dibeli kembali. 16. Tambahan modal disetor. A. Agio. B. Disagio. C. Dana setoran modal. D. Lainnya. 17. Penghasilan komprehensif lain. A. Keuntungan. B. Kerugian. 18. Cadangan. A. Cadangan umum. B. Cadangan tujuan. 19. Laba rugi. A. Tahun-tahun lalu. B. Tahun berjalan. C. Dividen yang dibayarkan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bulanan PT Bank Rakyat Indonesia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023. Pendapatan dan beban operasional. A. Pendapatan dan beban bunga. 1. Pendapatan bunga. 2. Beban bunga. B. Pendapatan dan beban operasional lainnya. 1. Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan. 2. Keuntungan dari penurunan nilai wajar liabilitas keuangan. 3. Keuntungan dari penjualan aset keuangan. 4. Keuntungan dari transaksi spot derivatif. 5. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method. 6. Keuntungan dari penjabaran transaksi valuta asing. 7. Pendapatan dividen. 8. Pendapatan komisi atau provisi atau fee dan administrasi. 9. Pendapatan lainnya. 10. Kerugian penurunan nilai aset keuangan. 11. Kerugian terkait risiko operasional. 12. Beban tenaga kerja. 13. Beban promosi. 14. Beban lainnya. Pendapatan beban non-operasional. 1. Keuntungan penjualan aset tetap dari inventaris. 2. Pendapatan non-operasional lainnya. Pajak penghasilan. A. Taksir pajak tahun berjalan. B. Pendapatan pajak tangguhan. Penghasilan komprehensif lain. 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. A. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap. B. Keuntungan yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti. C. Lainnya. 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. A. Keuntungan yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. B. Keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. C. Lainnya. Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak.